Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Muhammad, NIM 1910802075, kelas 4A1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah cybercrime. Latar belakang cybercrime. Mungkin istilah cybercrime sudah tidak asing bagi kita, di mana tindakan tersebut menjurus pada suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dengan melalui jaringan komputer yang terjadi di dunia maya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat yang memungkinkan siapapun mengakses dengan tidak terbatas, namun dengan seiring berkembangnya zaman, muncullah orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak kejahatan melalui celah-celah keamanan dan mengambil keuntungan dengan cara tidak benar. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan, cybercrime merupakan tindak kejahatan yang menggunakan komputer sebagai senjata utama dan terjadi di dunia maya. Ada beberapa jenis cybercrime. Yang pertama adalah identity theft, yang kedua carding, yang ketiga corporate data theft, yang keempat cyber extortion, yang kelima cyber espionage. Salah satu aksi cybercrime ialah serangan malware. Malware adalah aksi cybercrime yang menggunakan software yang menyusup ke perangkat korban. Aksi ini sering berhasil mencapai tujuan karena korban tidak tahu ada malware menyerang. Artinya, aksi kejahatan bisa terlakukan dengan leluasa. Masalah yang pertama, apa itu malware? Yang kedua, contoh kasus malware. Yang ketiga, cara menghindari malware. Yang pertama, apa itu malware? Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan kadang merusak sistem perangkat, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan dua kata, yaitu malicious, yang artinya benda jahat, dan software, yang artinya perangkat lunak. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Malware biasanya disusupkan ke dalam jaringan internet. Jika secara manual memasukkan ke dalam komputer korban, itu saja sangat sulit, jadi kebanyakan peretas melakukan aksinya menggunakan bantuan jaringan internet. Malware dapat mencakup dari semua perangkat lunak yang digunakan untuk mencuri, memanipulasi, menghapus, atau bahkan memata-matai sebuah sistem. Malware dapat disebarkan melalui beberapa metode, misalkan adalah melalui jaringan internet, email, pesan pribadi, atau halaman situs web. Kedua, contoh kasus malware. Direktorat Tindak Pidana Cyber, Ditip Cyber Bareskrim Polri, menangkap 3 pelaku penyebar malware jaringan internasional. Pelaku ini membobol situs e-commerce untuk mencuri data konsumen. Kasubdit 2 Ditip Cyber Bareskrim Polri Kombes Himawan Bayu Aji mengatakan malware yang digunakan para pelaku adalah CS Sniffer. CS Sniffer melakukan malware penyusup yang dibuat untuk memantau seluruh informasi yang terdapat di situs target. Melalui situs tersebut, pelaku bisa mendapatkan informasi perbankan milik pengunjung situs mulai dari nomor kartu kredit, nama lengkap pemilik kartu kredit, hingga username yang digunakan untuk login. Pelaku yang ditangkap berinisial K berumur 35, MA berumur 23, dan AN berumur 26. Pelaku berhasil diringkus pada 20 Desember 2019 di Jakarta dan di Yogyakarta. Pelaku disebutkan telah beraksi sejak 2017 dan meraup keuntungan hingga 400 juta rupiah. Para tersangka dikenai dengan beberapa pasal, yaitu pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan seterusnya. Dan ancaman hukuman pidana yang akan diterima ketika tersangka mencapai 10 tahun penjara. Ketiga, cara menghindari malware. Yang pertama, hindari menggunakan program bajakan, track atau download. Selalu update sistem operasi melalui update resmi, software aplikasi, dan browser yang kita gunakan. Pasang antivirus. Yang keempat, aktifkan firewall Windows. Kelima, hindari membuat website yang menyediakan software bajakan, crack, Kraken, jam 17 plus, dan lain sebagainya. Keenam, jangan asal mendownload file dari internet, pastikan dari situs yang terpercaya. 7. Jangan membuka email sembarangan dari orang yang tidak kita kenal. Dan terusnya, dalam membuat
Password gunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter unik. 9. Pasang software anti malware seperti misalnya berikut. Dan yang terakhir, bersihkan temporary internet file, cookies, atau complete form. Kesimpulannya, malware dapat menjadi sebab yang berbahaya untuk produk kita. Tidak hanya mengganggu sistem yang berjalan, malware juga dapat mencuri data-data yang penting, mengubahnya, bahkan mengendalikan sistem yang ada. Meskipun malware sangat mudah menyebar di dalam sistem, hal itu dapat dicegah terlebih dahulu. Caranya adalah melakukan penggunaan malware secara berkala dan menggunakan data dapat file yang mencurigakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.